warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra Rahal dengan NIM 522500031. Di sini saya akan menjelaskan soal 1 sampai soal 5, yaitu dengan mata kuliah aljabar linear dengan dosen Bapak Samsul Arifin. Soal 1 yaitu tentang eigenvalue dan eigenvektor dan diagonalisasi diberi matriks A. Matriks A-nya adalah 4100, 14100, 01410, 001, 410014. Yang pertama, kita tentukan seluruh nilai eigen dari matriks. Tentukan vektor eigen dan ruang eigen. Eigennya untuk setiap nilai eigen yang diperoleh. Jawab. Yang pertama, menentukan nilai eigen untuk matriks tridiagonal simetris dengan diagonal utama, yaitu A sama dengan 4, B sama dengan 1, N-nya sama dengan 5. Nilai eigen diketahui. Lambda K sama dengan A ditambah 2B cos K T per N plus 1 K 1, 2, 3, 4, 5. Kita substitusi lambda K 4 ditambah 2 cos K T per 6. K1 lambda 1 sama dengan 4 ditambah 2 cos T per 6 sama dengan 4 ditambah akar 3. Lambda 2 nya 4 ditambah 2 cos 2 T per 6 sama dengan 5. Lambda 3 nya menjadi, ya, kita hitung hasilnya adalah 4. Lambda 4 nya adalah 3. Lambda 5 nya yaitu 4 ditambah 2 cos 5 T per 6 sama dengan 4 min akar 3. Jadi seluruh nilai eigen matriks A adalah lambda 4 ditambah akar 3, 5, 4, 3, 4 min akar 3. Yang kedua, menentukan vektor eigen menggunakan yaitu PKJ sama dengan sin JKT per 6, J sama dengan 1 sampai 5. Vektor eigen untuk masing-masing nilai eigennya. Untuk lambda 1, 4 ditambah akar 3 akan sama dengan 1 sin T per 6 menjadi 1 per 2 sin 2T per 6 akar 3 per 2 sin 3T per 6 sama dengan 1 sin 4T per 6 sama dengan akar 3 per 2 sin 5T per 6 sama dengan 1 per 2. Untuk lambda 2 sama dengan 5, K sama dengan 2, yaitu kita langsung saja menjadi sin 2T per 6 menjadi akar 3 per 2, hasilnya sin 4T per 6 menjadi akar 3 per 2, sin 6T per 6 sama dengan 0, sin 8T per 6 min akar 3 per 2, sin 10T per 6 min akar 3 per 2. Untuk lambda 3, 4K sama dengan 3, yaitu hasilnya adalah 10 min 101, dan untuk lambda 4 sama dengan 3, K sama dengan 4, yaitu akar 3 per 2 min akar 3 per 2, 0 akar 3 per 2 min akar 3 per 2. Dan untuk lambda 5 sama dengan 4 min akar 3. Sin 5T per 6 menjadi 1 per 2, sin 10T per 6 min 3 akar 3 per 2, sin 15T per 6 sama dengan 1, sin 20T per 6 sama dengan min akar 3 per 2, sin 25T per 6 adalah 1 per 2. Kita cari ruang eigennya, yaitu karena setiap nilai eigen memiliki multiplikasi 1, maka eliminasi lambda 1 sama dengan span V1. Contoh yang 4 sama dengan span menjadi ruang eigennya adalah hasilnya adalah 1, 0, 1, 0, 1. Gunakan hasil vektor eigen untuk menunjukkan bahwa matriks A dapat didiagonalisasi. Lalu digunakan hasilnya untuk menghitung A13 tanpa melakukan perkalian matriks secara berulang. Kita ketahui menunjukkan bahwa matriks A dapat didiagonalisasi karena matriks A memiliki 5 nilai eigen, yaitu lambda 4 ditambah akar 3, 4 ditambah akar 3, 5, 4, 3, 4 min akar 3. Kemudian matriks A adalah simetris bila vektor eigen saling diagonal. Karena jumlah vektor eigen bebas ukuran matriks ini, maka matriks A dapat didiagonalisasi. Ini dia adalah bentuk diagonal dari matriks A menjadi P sama dengan V1, V2, V3, V4, dan V5. Ini matriks diagonalnya. Kemudian kita menghitung A13 dengan diagonalisasi. A13 sama dengan PDB min 1 pangkat 13 gunakan sifat PDB min 1 pangkat 13 sama dengan PD 13B min 1. Kemudian pangkat matriks diagonalnya di 13 menjadi seperti ini. Dan ini adalah hasil akhir A13. Soal 2 yaitu inner product, spis, dan dekomposisi QA.
diberikan vektor-vektor alfa V1 11 00, V2 101 00, V3 nya 10010, V4 nya adalah 10001. Yang pertama adalah tentukan seluruh nilai eigen dan masing A, lalu tentukan vektor eigen dan ruang eigennya untuk setiap nilai eigen yang diperoleh. Kita jawab dengan proses Gram-Schmidt. Tujuan mengubah basis tidak ortogonal yaitu V1, V2, V3, dan V4 menjadi basis ortonormal E1, E2, E3, dan E4. Kemudian kita langkah pertama yaitu vektor pertama, yaitu X1 sama dengan V1 11000, normanya yaitu X1 sama dengan akar 1/2 ditambah 1/2 sama dengan akar 2, dan vektor ortonormal pertama E1 yaitu X1 per X1 sama dengan 1/2 sama dengan 1,1,0,0,0. Kemudian vektor kedua, rumus Gram-Schmidt, yaitu X2 sama dengan V2 min cross U X1 dalam kurung V2. Hitung proyeksinya yaitu cross X1 X2 sama dengan X2 dikali V1 per X1 dikali V1 dikali V1, menjadi hasilnya yaitu cross X1 dalam kurung V2 sama dengan 1/2 dalam kurung 1,1,0,0,0. Maka X2 nya adalah 1/2, 1/2, 1,0,0. Norma X2 nya itu dalam akar 3/2. Vektor ortonormal keduanya adalah E2 sama dengan 1/6, 1,-1,2,0,0. Kemudian vektor ketiganya yaitu X3 sama dengan V3 cross X1 dalam kurung V3 sama dengan cross X2 sama dalam kurung V3 cross X1 dalam kurung V3 sama dengan 1/2 dalam kurung 1,1,0,0,0,0. Kemudian yang X2 nya adalah V3 sama dengan 1/3, 1,-1,2,00. X3 nya adalah 1/6, -1/6, -2/3, 1,0. Norma ketiganya X3 adalah angka 3/4/3. Vektor ortonormal ketiganya adalah E3 1/2/3, 1,1-4,6,0. Kemudian vektor keempatnya yaitu menggunakan X4 sama dengan V4 min sigma 3K sama dengan 1 root UK V4, dan setelah dihitung yaitu V4 nya adalah 1/12, min 1/12, min 1/3, min 1/2,1. Norma V4 nya adalah akar 5/4 dan vektor normal keempatnya adalah 1/5, 1,-1, min 6,12. Jadi basis ortonormal subruang adalah E1, E2, E3, dan E4. Kemudian kita misalkan matriks M dibentuk dengan menjadikan V1, V2, V3, dan V4 sebagai kolom. Lakukan dekomposisi QR sehingga M sama dengan QR dengan Q matriks ortogonal dan R matriks segitiga atas. Jawab dekomposisi QR ini adalah matriks M nya, kemudian matriks Q nya adalah kolom-kolom Q pada vektor ortonormal hasil Gram-Schmidt. Q E1, E2, E3, dan E4. Q bersifat ortogonal karena Q pangkat D Q pangkat I. Ini adalah matriks R dihitung dengan R sama dengan Q pangkat D M. Hasilnya adalah ini. Jadi R adalah matriks segitiga atas sesuai definisi QR. Dan yang soal 3 adalah quadratic form dan diagonalisasi ortogonal. Diberikan bentuk kuadratik, Q
Q dalam kurung X sama dengan 3X21 ditambah 2X22 ditambah 2X23 ditambah 4X1 X2 dikurang 4X1 X3. Kemudian kita cari A nya, yaitu nyatakan QX ke dalam bentuk berkala matrik QX X pangkat T AX dengan A matrik simetris. Kemudian kita identifikasi koefisiennya, yaitu koefisien X21 sama dengan 3, koefisien X22 sama dengan 2, koefisien X23 sama dengan 2, koefisien X1 X2 sama dengan 4, A12 sama dengan A21 sama dengan 2, koefisien X1 X3 nya yaitu min 4, A13 sama dengan A31 sama dengan min 2. Tidak ada suku X2 dan X2 X3. Kemudian matrik simetris A nya adalah ini, sehingga Q dalam kurung X sama dengan X pangkat T AX. Kemudian yang B, lakukan diagonalisasi ortogonal terhadap matriks A. Jawab yang pertama adalah cari nilai eigennya. Hitung determinan A min lambda itu sama dengan 0, 3 min lambda, 2 min 2, 2 min 2 min lambda 0, min 2, 0, 2 min lambda. Kemudian hasil perhitungannya adalah 2 min lambda, lambda min 4, lambda min 1 sama dengan 0, nilai eigennya yaitu lambda 1 sama dengan 4, lambda 2 sama dengan 2, lambda 3 sama dengan 1. Kemudian cari vektor eigen dan orto normalisasinya, yaitu untuk lambda 4 dan lambda 2, lambda 1. Normanya adalah X sama dengan akar 3, E1, 1 per akar 3, 1,1, 1, dan norma yang ke untuk lambda 2 yaitu akar 2, X sama dengan akar 2 sama E2 nya 1 per akar 2 dalam kurung 0,1 dalam kurung 0,1,1. Dan untuk lambda 1 nya itu normanya yaitu X akar 3 sama dengan akar 3, E3 nya adalah 1 per akar 6 dalam kurung 1,2,1. Ketiga vektor eigen saling ortogonal karena berasal dari matriks simetris. Kemudian yang ketiga, matriks ortogonal P nya yaitu P sama dengan E1, E2, E3, P sama dengan I4. Matriks diagonal D nya ini adalah matriks diagonal D. Kemudian hasil diagonalisasi ortogonal sama dengan A sama dengan P dpt dan bentuk kuadratik berubah menjadi Q dalam kurung X sama dengan 4Y2, 1 ditambah 2Y2 ditambah Y23 dengan Y sama dengan P dx. Lanjut soal nomor 4, yaitu transformasi linear. Diberikan fungsi T ini transformasi linear X1, X2, X3, X4, dan X5 sama dengan X1 ditambah 2X2 dikurang X3, X2 ditambah X4, X1 ditambah X5. Kemudian kita jawab, yaitu A. Buatkan bahwa T R5 R3 merupakan transformasi linear. Suatu fungsi T dengan W disebut transformasi linear jika memenuhi dua syarat, yaitu aditivitas dan homogenitas. Ini aditivitas adalah T dalam kurung U plus B sama dengan T dalam kurung U ditambah T dalam kurung V. Homogenitasnya itu T dalam kurung U sama dengan CTU. Kemudian pembuktian syarat aditivitas itu kita misalkan U yaitu X1, X2, X3, X4, dan X5, dan V X1, V2, V3, V4, dan V5. Kemudian kita untuk simpan penjumlahannya U plus B, X1 ditambah Y1, X2 tambah Y2, X3, X3 tambah Y3, X4 ditambah Y4, X5 ditambah Y5. Substitusikan ke fungsi T, yaitu T dalam kurung U ditambah V sama dengan X1 ditambah Y1 tambah 2 dalam kurung X2 ditambah Y2 dikurang X dalam kurung X3 ditambah Y3, X2 tambah Y2 ditambah X4 tambah Y4, X1 tambah Y1 tambah X5 plus Y5. Kita sederhanakan menjadi dalam kurung X1 ditambah 2X2 dikurang X3, X2 ditambah X4, X1 ditambah X5 tambah Y1 ditambah Y2 dikurang Y2, Y2 ditambah Y4, Y1 ditambah Y5 dengan TU ditambah TU. Uji perkalian skalarnya bisa
kita uji bukan skalar. Misalkan C bilangan real, CU CX dalam kurung CX1, CX2, CX3, CX4, CX5, D dalam kurung CU CX1 ditambah 2X2 dikurang CX3, CX2 ditambah CX4, CX1 ditambah CX5. Kemudian C, X1 tambah 2X2 dikurang X3, X2 ditambah X4, X1 ditambah X5. Sama C, T dalam kurung. Jadi, karena kedua sifat terpenuhi. Yang B menentukan matriks transformasi T basis standar. Maksudnya transformasi diperoleh dari transformasi linearnya yaitu T E1, E2, E3 dan E4 dan E5 nya dengan garis standar tabel ini. Ini adalah E1, E2, E3, E4 dan E5. Kemudian kita hitung satu persatu, yaitu transformasi linear E1 nya menjadi 1,0,1, E2 nya menjadi 2,1,0, E3 nya menjadi 1,0,0, E4 nya menjadi 0,1,0, E5 nya menjadi 0,01. Kemudian kita susun menjadi matriks, kolom-kolom adalah hasil di atas. Ini kita susun menjadi matriks ini. Kemudian soal 5 yaitu grafik komputer. Jawab penentuan parameter dikit terakhir name 1 jumlah titik n 1 ditambah 51 dengan 52 titik per lingkaran karena objek memiliki atas dan tutup. Kemudian kita asumsi parameter masih berdasarkan nilai default pada wiki kode. Kita ini ada scalingnya 1, translasinya x sama dengan 3, y sama dengan 0, z sama dengan 0. Kita operasi menggunakan cek resolusi masik dan vektor transformasi berdasarkan parameter di atas. Ini adalah masik scalingnya. Kemudian ini masik rotasi 90 z dengan theta dengan 45 derajat, dan ini vektor translasi. Kemudian kita tabel yang kelima, titik pertama awal dan akhirnya. Ini titik koordinat awalnya dan ini koordinat akhir. Kemudian kita jelaskan proses perolehan titik akhirnya. Proses perhitungan koordinat akhir masih secara berurutan menggunakan operasi perkalian masing dan jumlah vektor sesuai alur bagi pada kode. Kemudian ini langkah-langkahnya. Langkah sekali yaitu setiap koordinat titik awal P dikalikan dengan matriks ini. Kemudian rotasi itu titik hasil sekali kemudian diputar terhadap sumbu Z sebesar 45 derajat secara matematis ya. Jadi X root-nya ini Y root dan Z root sama dengan Z. Kita translation titik yang telah dirotasi kemudian digeser ditambahkan dengan vektor rotasi. Aksennya ya aksen dan Z aksen. Contoh perhitungannya ini adalah contoh perhitungan dari awal dan rotasi kalkulasi hasil akhir.